Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan jumpa kali ini saya ingin menjelaskan tentang sholat jama' dan sholat qashar. Yang mana sholat jama' dan qashar ini adalah suatu rukhsah atau keringanan kemudahan dari syara bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena sholat jama' dan qashar itu mempermudah, meringankan kita untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, terdorong oleh orang-orang di luar sana yang belum tahu atau belum paham betul tentang sholat jama' dan qashar, maka pada kesempatan jumpa kali ini saya ingin membahas dan menjelaskannya. Bapak Ibu pemirsa semua, mungkin di hati Bapak Ibu pemirsa semua bertanya-tanya, sejak dari kapan sholat jama' dan qashar itu diberlakukan? Untuk jawabannya, maka sholat jama' itu mulai diberlakukan oleh Rasul di tahun ke-9 Hijriyah. Atau di tahun 630 Masehi, sewaktu perang terakhirnya Rasul yang disebut dengan Perang Tabuk. Kalau sholat qashar itu mulai diberlakukan oleh Rasul di tahun ke-4 Hijriyah. Jadi sholat qashar itu lebih dulu diberlakukan dari sholat jama'. Nah, untuk penjelasan sholat jama' dan qashar, insya Allah satu persatu saya akan jelaskan. Meskipun penjelasannya tidak dalam satu tayangan video ini. Untuk terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu tentang apa yang disebut dengan sholat jama'. Lalu apa artinya sholat jama'? Sholat jama' artinya adalah mengumpulkan sholat. Mengumpulkan sholat bagaimana? Yaitu dua sholat fardu dikumpulkan, disatukan, mengerjakannya di dalam satu waktu. Misalnya sholat duhur dan asar disatukan dalam mengerjakannya di dalam satu waktu. Bisa di waktu duhur, bisa di waktu asar. Jikalau dikerjakannya di waktu duhur, itu disebut dengan jama' takdim. Kalau dikerjakannya di waktu asar, maka itu disebut dengan jama' takhir. Jadi jama' itu dibagi menjadi dua. Satu jama' takdim, kedua jama' takhir. Yang disebut dengan jama' takdim yaitu mengerjakan sholatnya di waktu sholat pertama. Misalnya yang mau dijama' itu sholat duhur dan asar, maka mengerjakan sholatnya itu di waktu duhur. Atau misalnya yang mau dijama' itu sholat maghrib dan isya, maka mengerjakan sholat tersebut itu di waktu maghrib. Itulah yang disebut dengan jama' takdim. Lalu apa yang disebut dengan jama' takhir? Yaitu mengerjakan sholatnya di waktu sholat yang kedua. Tadi yang mau dijama' itu adalah duhur dan asar, berarti mengerjakan sholatnya di waktu asar. Jikalau yang mau dijamaknya itu sholat maghrib dan isya, maka mengerjakan sholatnya itu adalah di waktu isya. Itulah yang disebut dengan jama' takhir. Jadi kembali lagi, jama' itu dibagi dua.
Satu, jamak takdim. Kedua, jamak takhir. Mana yang lebih utama? Nah, untuk melihat mana yang lebih utama, apakah jamak takdim, apakah jamak takhir, itu bagaimana sikon alias situasi dan kondisinya. Jikalau situasi kondisinya di waktu pertama, kita ada di dalam peristirahatan, dan di waktu kedua dipastikan kita sedang ada di dalam perjalanan, maka itu jamak takdim lebih utama. Tapi jikalau di waktu pertama kita masih dalam perjalanan, di waktu kedua kita sudah dipastikan ada di dalam peristirahatan, atau di kedua waktunya itu kita masih di dalam perjalanan, atau di kedua waktunya itu kita sudah pada berhenti dari perjalanan, kita sedang ada di dalam peristirahatan, maka jamak takhirlah yang lebih utama. Itu menurut kaul mu'tamad. Nah, untuk syarat atau ketentuan buat jamak takdim dan jamak takhir itu mempunyai syarat dan ketentuan masing-masing. Untuk syarat jamak takdim itu ada 6. Ada 6. Satu, yaitu al-bada'atu bil ula. Kalau kita mau mengerjakan sholat jamak takdim, kita itu harus memulai dengan sholat pertama dulu. Mana yang disebut dengan sholat pertama? Itu tergantung yang dijamaknya. Jikalau yang mau dijamak takdimnya itu adalah sholat duhur dan asar, maka yang disebut dengan sholat pertama itu adalah sholat duhur. Jikalau yang dijamaknya itu sholat maghrib dan isya, maka yang disebut dengan sholat pertama itu adalah sholat maghrib. Nah, jadi kalau kita mau menjamak takdim, kita itu terlebih dahulu harus mengerjakan sholat duhur atau harus mengerjakan sholat maghrib dulu. Jikalau kita mau menjamak sholat duhur dan asar, lalu yang terlebih dahulu kita kerjakan sholat asar, maka itu tidak jadi jamak takdimnya. Harus mengulanginya lagi, mengerjakan sholat duhur dulu. Itu untuk syarat yang pertama. Syarat yang keduanya adalah niatul jam'i pihak, niat menjamak sholat tersebut di dalam waktu sholat pertama. Di dalam sholat pertama. Kita kan tadi misalnya yang mau dijamak itu sholat duhur dan asar. Maka pertama kali kita kerjakan adalah sholat duhur dulu. Takbiratul ihram sholat duhur. Usolli fardo duhri arba'an roka'atim mustaqbilal kiblati. Kalau jadi makmum sebutkan makmumnya makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, kita kan itu sudah masuk sholat. Nah, di dalam sholat tersebut kita niat menjamak takdim sholat
asarnya. Bagaimana niatnya? Katakan di dalam hati, jangan dikatakan oleh lisan. Bagaimana? Dikatakan dalam hatinya begini, saya niat menjama sholat asar pada sholat duhur. Nah, itu cukup untuk niat sholat jamak takdimnya. Kembali lagi, ulangi lagi, niatnya di dalam sholat duhur setelah takbiratul ihram. Nah, kalau bisa mah ya dalam takbiratul ihramnya. Kalau kita tidak bisa niatnya di dalam takbiratul ihram sholat duhur, maka di dalam sholatnya saja. Itu setelah takbiratul ihram duhur, maka katakan di dalam hati, niat saya menjama sholat asar pada sholat duhur. Itu kalau tidak niat di dalam sholat duhur, berarti sholat asarnya tidak boleh dikerjakan di waktu duhur. Nanti saja menunggu waktu asar, alias tidak boleh untuk dijamak takdim, karena di dalam waktu sholat pertama sholat duhurnya tidak niat menjama. Nah, makanya harus niat menjama meskipun sebentar lagi kita akan uluk salam selesai sholat. Itu yang kedua. Lalu ketiga syaratnya apa? Yaitu wal muwalatu bainahuma. Di antara sholat pertama dan sholat kedua itu harus terus menerus mengerjakannya, jangan terhalang oleh yang lain. Jadi kalau yang dijamaknya itu sholat duhur dan asar, maka setelah sholat duhur langsung kita harus mengerjakan sholat asar. Jangan sholat sunat dulu. Jikalau terhalang oleh sholat sunat atau yang lainnya, yang menurut adat itu adalah suatu pemisah yang lama, nah, maka itu tidak sah jamak takdimnya. Sholat asarnya harus menunggu nanti dikerjakannya di waktu asar. Nah, itu untuk syarat yang ketiganya. Syarat yang keempatnya yaitu dawamul udri. Apa itu dawamul udri? Langgeng udurnya, dalam artian perjalanan kita di dalam menempuh perjalanan jauh tersebut harus tetap ada sampai takbiratul ihram yang kedua. Tadi dikatakan yang dijamaknya itu sholat duhur dan asar, maka sewaktu takbiratul sholat asar kita itu masih dalam perjalanan. Jikalau sewaktu takbiratul ihram sholat asar kita sudah sampai ke rumah, maka itu tidak jadi yang disebut dengan jamak takdimnya. Lalu syarat yang kelima yaitu baqa'u waqtil ula ila aqdisaniyah. Sewaktu takbiratul ihram sholat yang kedua itu harus masih dalam waktu sholat pertama. Misalnya tadi dikatakan yang dijamak itu sholat duhur dan asar, maka sewaktu takbiratul ihram sholat asarnya itu masih dalam waktu sholat duhur. Usolli fardhu asri
arba rokaatin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sewaktu Allahu Akbar itu harus masih dalam waktu sholat duhur. Kalau waktu sholat duhurnya habis, maka itu jamak takdimnya tidak jadi. Dan syarat yang terakhir keenam, syarat jamak takdim itu harus yakin sahnya sholat yang pertama. Kalau duhur dan asar, maka harus yakin sahnya sholat duhur. Kalau yang dijamaknya maghrib dan isya, maka harus yakin atau don bahwa sholat maghrib itu sah. Nah, maka kalau tidak yakin atau tidak don pada sahnya sholat duhur atau sholat maghrib, maka itu tidak jadi yang disebut dengan jamak takdimnya. Sholat kedua harus menunggu pada waktunya. Mungkin itu sepintas penjelasan tentang jamak takdim. Insya Allah di penayangan video selanjutnya saya akan jelaskan tentang syarat jamak takhir. Sementara dicukupkan sekian dulu. Bila mana banyak salah, mohon pemaafnya mohon diampunkan, mohon dimaafkan. Dan jika mana ini bermanfaat untuk semuanya, maka silahkan share, like, and subscribe. Dan bila mana ada yang belum dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.